Kami aturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Amran Tanjung yang sudah jauh-jauh bisa rawuh, bisa membina kita semuanya, khususnya pada jamaah keluarga besar satu dari satu juz. Insyaallah perlu kami aturkan Ustaz, alhamdulillah jamaah ini banyak manfaat. Ada yang umur 80 tahun satu hari 10 juz Ustaz. Ada tiga yang bahkan di keadaan stroke pun alhamdulillah bisa dilawat satu dari satu juz. Bahkan yang muda-muda kayak saya ini itu satu juz sih kalau tidak dipasang tidak mau. Untuk itu Pak Lurah kami berikan selamat datang kepada teman-teman daripada member SSC Sabu Hari Khusus yang telah bersuara silaturahmi rutin setiap 2 bulan sekali, yang mana pada pagi ini yaitu yang berkesempatan adalah kelompok 1 ya, jadi kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Subhanallah, dengan izin Allah alhamdulillah dari kelompok 1 juga berinisiatif infak. Dan dari bapak-bapak semuanya, sementara kita baru bisa ngirim beras 4 kuintal dengan spontanitas, yang mana ini nanti dari ACT datang ke sini langsung, ada serah terima langsung, yang mana bapak-bapak dan ibu semuanya saya mohon membawa sembako walaupun teh 1, insya Allah biar dimanfaatkan di rumah saja. Itu adalah kita sudah tilawah ya dari satu hari satu juz, tinggal amanah kita, monggo kita laksanakan sedekah kita dan yang lain-lainnya. Insya Allah dengan kita tilawah dengan istiqomah, inilah bekal kita sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu sebagai wasilah di alam kubur. Alhamdulillah. Baiklah, karena beliau Ustaz Amran Tanjung acara ini juga penuh, alhamdulillah dapat hadir di hadapan kita. Langsung saja kita minta bimbingan beliau, kita minta petuah-petuah beliau, yaitu tentang keluarga rohani atau keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kepada beliau waktu dan tempat kami tersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ini sekarang seperti seekor ikan yang ada di akuarium besar. Dan ketika saya sudah datang tadi sejak jam 9:15 saya sudah ada di sana, dan ketika saya menuju ke sini suasana ini mengingatkan saya tahun 1980-an mengajar ngaji anak-anak ya. Dan saya tidak bagus bacaan saya, tapi saya punya kemampuan materi yang sering ditugaskan kepada saya adalah Al-Quran dan kita. Ini mungkin sisi lain yang belum dikenal masyarakat, tahunya kalau manggil saya bahasa PKI aja gitu ya. Di hari ini saya akan ajak kita. Saya punya 2 permintaan. Mohon ditunjukkan kepada saya siapa yang baca Qurannya bagus. Kalau yang bersangkutan kan nggak enak acung tangan ya. Tolong tunjukkan saya yang baca Qurannya membacanya bagus. Tolong, saya nggak tahu nih karena belum kenal. Tolong Pak ditunjukkan yang bacaannya bagus. Halo, bantu dong aku. Biar nanti, karena saya akan berselancar dari ayat ke ayat gitu. Kan 1-2 ayat saya baca sendiri. Nanti kalau ayat ini yang bacain siapa? Jangan pakai biasanya, sebut namanya Pak. Kan kita ini teman satu kelompok nih, walaupun 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Atau teman yang perempuan yang muslimah kasih tahu yang bacaannya bagus. Biar dia standby pegang mic gitu maksud saya. Itu coba. Jangan yang mobile, orang yang duduk stay. Ini. Yang ada orangnya ada di sini, jangan yang nggak ada di sini. Siapa?
Tadi kan mintanya ibu-ibu, sekarang kasih bapak-bapak. Kata bapak ibu-ibu. Udah yang di sini ya sama Mbak. Yang ini ya yang coklat ya? Coklat apa yang ini? Saling menunjuk aja, kalau nunjuk tangan kan nggak mungkin. Oh saya pinter kan nggak mungkin. Udah yang ini ya, yang coklat ya Mbak ya. Standby, Qurannya siap-siap ya. Mic-nya berapa lagi? Boleh pakai Quran, boleh. Nanti saya akan sebut. Makanya saya cuman akan berujuk di 7 ayat, tetapi nanti ayatnya biasanya saya suka ini. Gitu. Makanya siap-siap kalau dengan saya tuh, kalau santri-santri saya marahin kalau nggak bisa cepat. Tapi saya ini nggak mungkin saya marah karena nanti ada guru-guru saya di sini. Baik, yang kedua, ada berapa lagi mic-nya? Cuma satu lagi ya. Kalau ini stay aja ya Mbak ya. Nanti temannya bantuin bukain surat berapa, ayat berapa. Kau bacakan ayatnya. Kalau masih ada nanti yang baca terjemahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Kajian kita pada pagi ini saya akan mencoba mengajak mengelola keluarga menurut Al-Quran. Dan tentu banyak poin, banyak ayat yang bisa kita bahas. Pada kesempatan kali ini saya akan memulaikan dengan sebuah ayat yang mungkin ayat ini akan sangat indah sekali buat kita. Semua juga diminta untuk bisa membuka Quran ketika ayat tersebut disebut. Yang lain cuma nyimak, supaya jangan nanti kalau saya sembarang tunjuk kan nanti orang tersebut dipermalukan. Nah kalau saya minta yang sudah bacaannya bagus, sebentar Pak, sebentar, belum disebut. Nanti yang ini Mbak, halo, Mbak, santai ya, santai, jangan tegang, santai. Kita mau asik nih, kita berselancar ayat demi ayat. Nah buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang punya Quran, siap kalau pakai handphone. Kita akan awali pagi ini poin pertama. Bagaimana kita berhidup dengan Quran, bagaimana berkeluarga dengan Quran. Maka kita akan awali poin pertama adalah hidup itu harus berorientasi dunia, tetapi jangan melupakan akhirat. Atau berorientasi akhirat, jangan melupakan dunia. Di mana kita bisa lihat? Mari kita lihat surat 28 ayat 77. Ayo Mbak, baca Mbak. Gitu, makanya yang lain langsung lihat gitu kan nanti. Agak cepat ya, biar jadi asik maknanya. Kalau tidak salah namanya Al-Qasas. Betul ya, Al-Qasas ya. Ayo dibantu, jangan lama. Yang lain biar nyimak. Enggak, itu saya lagi yang perempuan. Mari kita simak. Ayo Mbak. Ayat 77. Ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mana yang megang mic tadi lagi? Mana? Tadi mic yang udah saya minta disiapin standby. Nah, ini susah, ini belum styling, mungkin nanti lain waktu kalau ketemu saya. Coba Mbak yang sebelahnya bacakan artinya. Ini. Baca terjemahannya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah. Jadi Al-Quran mengatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Jadi kita kalau hidup itu orientasinya harus akhirat.
Tapi jangan karena urusin akhirat nggak inget dengan dunia. Sekarang saya tanya, sekarang kita dulu 2 periode pernah punya wali kota Solo Kristen. Nah, kalau wali kota Solonya hafal Quran, dia akan mengajak kita menuju surga, tapi dia wali kota. Nah, kalau wali kota Solonya hafal Quran, kira-kira di lapangan Manahan bisa nggak dikumpulkan laskar mujahidin? Bisa, gitu maksud gua. Ya, jadi artinya mengelola hidup berkeluarga menurut Al-Quran orientasinya akhirat, tapi jangan lupa sama dunia. Nah, kita sekarang yang penting ngaji, yang penting hafal, yang penting khusyuk. Wali kotanya kafir. Kita punya masjid susah, masjidnya tempatnya sempit, parkir susah, masjidnya ada di pinggir-pinggir jalan, itu bukan masjid tapi gereja. Oke, jadi yang pertama, hidup dalam kehidupan sehari-hari adalah hidup yang berorientasi akhirat. Rumusnya apa? Barang siapa orang menanam padi, belut dan rumput ada di sana. Barang siapa orang menanam rumput, jangan berharap adakan padi. Barang siapa mencari akhirat, dunianya pasti ikut. Bagaikan barang siapa mencari dunia, akhiratnya akan luput, gitu. Oke ya, jadi prinsip pertama, keluarga yang berjalan menurut Al-Quran adalah keluarga yang berorientasi akhirat dan tidak melupakan dunia. Jadi kita rajin sholat malam, kelompok Quran ini berapa nih, 1 juz 1 hari atau segala macam, tapi tabungannya 10 triliun. Boleh nggak orang hafal Quran tabungannya 10 triliun? Boleh, ya. Jadi jangan sampai kita ya yang penting mah kita hafal Quran walaupun hidup ngontrak, rumah sempit, diusir-usir terus sama yang punya rumah, ya. Ini harus mulai kita bangun. Jadi mindset kita harus dunianya selamat, akhiratnya selamat. Yang perlu diupayakan selamat akhirat. Kejar akhirat, dunia akan ikut. Kejar dunia, akhiratnya luput. Oke, poin pertama selesai. Mari yang kedua, bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang sesuai dengan menurut Al-Quran adalah keluarga yang berlandaskan iman dan takwa. Apa tuh ayatnya? Suratnya surat Al-A'raf ayat 96. Saya sebenarnya ingin gantian, kalau memang ada beberapa yang bacaannya lancar langsung ambil, atau yang duluan ambil mic-nya gitu, supaya kita tidak lama. Kalau saya yang bacakan bisa, cuman kan nanti terlalu monolog. Kan di sini kan forum baca Quran, tadarusan. Ya, ayo yang sudah ketemu aja deh, boleh. Udah deh, ayo deh, baca dulu deh. Kamu utama, tugas utama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kau lihatlah, kau perhatikanlah apa akibatnya atas orang-orang yang berbuat dosa. 3-4 tahunan yang lalu ada peristiwa bencana alam di Petobo. Petobo itu Sulawesi Tengah. Di Sulteng itu ada satu kegiatan yang mengerikan, yaitu terjadinya hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Jumlahnya 1000 pasang. Tapi Allah jawab malam itu juga 1000 pasang orang tersebut tenggelam dimakan laut dan jembatan kuning itu hancur digempur oleh air laut. Kita tidak bisa memungkiri bagaimana peristiwa Semeru, bagaimana peristiwa yang kemarin terjadi di Jawa Barat. Semua bencana alam itu dalam sistem, kalau dalam kajian kosmologi Islam, kalau dalam kajian keseimbangan alam, kita akan bertemu di sini. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu memang dahsyat. Saya sering katakan Al-Quran itu tergantung merapat di siapa.
Kalau dia merapat di ahli sastra, jadilah dia seorang Taufik Ismail, jadilah dia seorang seperti pengarang-pengarang sastra terkenal. Atau kalau bapak ibu yang sekarang usianya 50, 60, 70 tahun, mesti ingat dulu ada seorang novelis yang bernama Motingga Buse. Motingga Buse itu seorang pengarang novel yang isinya cabul, jorok, tetapi menjelang beliau meninggal, dia menulis sebuah novel yang berjudul Fatimah Cencen. Jadi semua yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah, paling tidak pagi ini semua jamaah mulai masuk melihat sisi lain seorang Alfian Tanjung. Karena saya juga, walaupun ilmu saya tidak banyak, saya ini ustadz ngajar di madrasah 10 tahun saya. Mata pelajaran saya itu Al-Quran dan kita. Sebenarnya kalau yang nyambutnya cepet, enak ngajinya. Saya nyebut ini tak gitu, cepet. Mungkin nanti lain waktu dia sesuai dengan kesepakatan. Jadi yang kedua adalah untuk bisa menjadi keluarga yang berlindung dalam atau mendapatkan maintenance atau mendapatkan semacam sinyal dari Allah adalah berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Kita tidak bisa memungkiri di mana keluarga yang penuh dengan keimanan. Iman itu apa ya Ustadz? Iman itu semana tercantum dalam surat 8 ayat 2 dan 4. Ayat 2 saja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang yang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah. Kita sedang duduk-duduk, kita sedang santai sore-sore, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Lalu bagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa? Yang bertakwa apalagi ciri-cirinya? Kalau orang beriman itu nanti ada dua ayat. Satu lagi kita bisa lihat. Kalau tadi surat Al-Anfal ayat 2, nanti ada sampai ayat 4. Nah, kita lihat di surat 48 ayat 4. Ya, surat Al-Fat ayat 4 itu bagus sekali itu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Udah Mbak, ketemu Mbak? Coba baca artinya Mbak. Bacain artinya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Allah. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Surat Al-Fat, surat 48, ayatnya ayat 4. Ini menjadi kurang asik karena tidak cepat diketemukan ayatnya.